وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib dan salat isya musalla Ridwan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di kesempatan yang mulia ini untuk mempelajari salah satu ibadah paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat atau tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba dan utusan Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajarannya, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk golongan tersebut. Masyaallah muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang sifat atau tata cara duduk tasyahud awal. Secara global bahwasannya duduk tasyahud itu yang rajih menurut pendapat yang lebih kuat adalah iftirash, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, kecuali tasyahud akhir pada sholat yang memiliki dua tasyahud, maka duduknya adalah tawarruk. Sekali lagi, pendapat yang kuat afdalnya duduk tasyahud itu adalah iftirash pada semua tasyahud awal atau akhir, kecuali satu, yaitu tasyahud akhir pada sholat yang memiliki dua tasyahud, seperti maghrib, apalagi isya, zuhur, asar. Adapun tasyahud awal atau tasyahud akhir untuk sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, seperti subuh atau sholat-sholat sunnah yang 2 rakaat, atau sholat witir 3 rakaat yang tidak ada kecuali tasyahud akhir, maka yang afdal dan yang lebih kuat pendapat ulama duduknya adalah iftirash. Allah Ta'ala a'lam. Maka pembahasan berikutnya akan dijelaskan di sini adalah bacaan-bacaan atau redaksi tasyahud itu sendiri, bacaan dari tasyahud itu sendiri. Terdapat beberapa macam bacaan tasyahud yang dinukil dengan riwayat yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dirangkum oleh beliau, terdapat, kalau tidak salah ada 7. Ini yang beliau lihat, ada 6. Ini yang beliau lihat, beliau pandang sahih bacaan tasyahud berdasarkan riwayat sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita hafal semuanya, atau paling tidak kita sesuaikan tasawuf kita
apakah tasawuf yang kita baca biasanya dalam sholat kita itu sudah sesuai dengan salah satu dari 6 ini, atau jangan-jangan tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali ya kita perbaiki. Kalau kita belajar untuk memperbaiki, kita belajar bukan cuma sekedar wawasan, tapi untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Baik, beliau mengatakan syiagut tasyahudi, bentuk-bentuk bacaan tasyahud. Wa 'allamahum sallallahu alaihi wasallam anwa'an min syiagit tasyahud. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabat beberapa macam bentuk bacaan tasyahud. Yang pertama, tasyahud Ibnu Mas'ud. Dikenal dengan tasyahud Ibnu Mas'ud. Disebut dengan tasyahud Ibnu Mas'ud karena bacaan ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, dan ini yang paling masyhur, di antara yang paling masyhur. Qala, kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkanku bacaan tasyahud. Wa kafi baina kafaihi. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ketika itu telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau. Jadi seolah-olah berjabat tangan. Berarti sangat dekat. Berarti memang Rasulullah sengaja mengajarkan Abdullah Ibnu Mas'ud sengaja. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Beliau mengajarkanku tasyahud sebagaimana biasanya beliau mengajariku surat-surat dari Al-Qur'an. Redaksi yang diajarkan kata sahabat Ibnu Mas'ud yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai di sini masih cocok? Masih sesuai. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampai di sini kata sahabat Ibnu Mas'ud. Sampai di sini lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu idza qala dzalika asaba kullu 'abdin sholihin fis sama'i wal ardh." Saya artikan dulu. Karena redaksi ini berkaitan bersinggungan dengan makna kalimat tadi. At-tahiyyatu lillah, segala penghormatan itu milik Allah. Memang kadang-kadang bahasa Indonesia itu tidak mewakili kadang-kadang. Was-salawatu, salawat. Pertama, maksudnya di sini adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu. Tahiyat, penghormatan, tahiyat itu bagi Allah. Maksudnya kata beliau di sini, semua lafaz yang menunjukkan kepada salam, keselamatan, kesejahteraan, kekuasaan dan kekekalan itu milik Allah. Itu makna at-tahiyat. Jadi at-tahiyat itu mencakup semua lafaz, semua kalimat yang menunjukkan kepada keselamatan, kekuasaan dan kekekalan. Kita bilang at-tahiyatulillah, semua itu adalah milik Allah Ta'ala. Wassalawat, adapun makna solawat dari kata solah artinya doa. Maksudnya doa-doa yang dipanjatkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala, maka dialah Azza wa Jalla yang berhak terhadapnya. Tidak ada yang berhak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ketika kita bilang as-salawatu, at-tahiyyatu lillah was-salawatu. Kemudian wat-thayyibatu. Makna wat-thayyibat yang baik-baik kalau bahasa kita, maksudnya adalah at-ta'widhu. Makna at-thayyibat adalah ma tala minal kalam wa hasuna an yusnabi ala Allah duna ma la yaliqu bi sifati. Maksudnya adalah semua perkataan yang baik untuk memuji segala bentuk pujian yang baik-baik itu hanya Allah Ta'ala yang berhak dengannya. Karena Allah Ta'ala Maha Suci, Allah Ta'ala Maha Tinggi,
tidak ada kekurangan, tidak ada aib sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamu alayka. Assalam yaitu artinya kalau bahasa kita keselamatan, kesejahteraan. Maknanya ketika kita bilang assalamu alayka yaitu at-ta'widhu billah wa tahsin bihi. Maksudnya adalah berlindung, mohon perlindungan, mohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bilang assalamu alayka itu adalah permohonan perjagaan dan perlindungan kepada Allah taala. Kenapa? Fa inna salam ismun lahu subhanah. Karena kata salam itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arti assalamu alayka maksudnya Allahu alayka hafidun wa kathilun. Allah adalah penjaga dan pelindung bagimu. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kita bilang assalamu alayka ayuhan nabi. Salam untukmu wahai nabi, maksudnya Allah yang menjaga dan yang melindungi wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Kemudian beliau mengatakan sini assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tadi makna salam adalah perlindungan. Semoga Allah lah yang menjaga dan melindungi alaina, kami, ya, kami alaina. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Setelah lafaz ini kemudian Rasulullah mengatakan, tadi yang saya bilang, fa innahu, karena sesungguhnya idza qala dzalika, apabila seorang yang salat membaca lafaz ini, asaba kullu 'abdin sholih, maka lafaz ini mencakup semua hamba soleh fis samai wal ardh, baik di langit dan di bumi. Jadi kalimat assalamu alaina kepada kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, ini mencakup semua hamba Allah yang soleh. Jadi doa ini mencakup semua hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Subhanallah, luas ya, lafaz yang sangat luas sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa huwa baina dhahranaina. Lafaz ini ya kita baca ketika beliau hidup di antara kami. Falamma qubida, ketika beliau diambil oleh Allah, qulna, kami membaca assalamu ala nabi. Perhatikan. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan komentar pada hadis ini. Pertama, beliau meriwayatkan sesuai yang beliau ambil, beliau hafal dari Rasul SAW, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika, ada alaika. Dikomentari sama Abdullah bin Mas'ud, ini kami baca ketika beliau masih hidup. Setelah beliau wafat, kami, siapa kami di sini? Para sahabat membaca langsung assalamu ala nabiyyi, tidak pakai alaika. Assalamu ala nabiyyi tanpa alaika. Setelah kapan? Rasulullah wafat. Memang yang diajarkan oleh Nabi SAW, assalamu alaika ayuhan nabi. Dan ini beliau baca, dan ini para sahabat membacanya. Tapi hanya ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat membaca tanpa alaika, tapi langsung assalamu ala nabiyyi. Apakah ini ijtihad sahabat semata? Jawabannya tidak mungkin sahabat berbuat ngarang terus sengaja menyelisih Rasul SAW. Oleh karena itu dikomentari di bawah. Perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, qulna assalamu ala nabi. Kami mengucapkan assalamu ala nabi setelah Rasulullah wafat. Yakni anna sahaba radhiyallahu anhum kanu yaqulun assalamu alayka ayyuhan nabi. Bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum dahulu awalnya mereka membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada alaikanya. Fit tasyahud, dalam tasyahud. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Falamma mata, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat,
adalu andalika. Para sahabat menggantinya. Wa qalu, dan para sahabat membaca assalamu ala nabi tanpa alaika, assalamu ala nabi. Ya, ini sudah tahu ilmunya, tinggal praktekkan nanti. Kata beliau, wala budda an yakuna dzalika bi tauqifin minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini sudah tentu merupakan ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa sahabat, atau di sini Ibnu Mas'ud mengatakan seolah-olah semua sahabat, karena bilangnya kami, seolah-olah beliau mewakili semua sahabat. Setelah Nabi wafat, menggantinya ini tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat dengan pendapatnya sendiri, dengan ijtihadnya sendiri, tetapi melalui wahyu. Bisa jadi mereka mendapatkan wahyu ketika Rasulullah masih hidup. Tidak mungkin sahabat kemudian satu saja seandainya ada, itu pun tidak mungkin dengan sengaja menyelisihi, apalagi beberapa sahabat yang melakukan demikian. Nah, dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu riwayat dari sahabat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau di sini, wa yu'ayyidu anna Aisyah radhiyallahu anha kadzalik kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi shalah assalamu ala nabi. Ini dikuatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha juga selalu mengajarkan mereka sahabat yang lain, menyampaikan sahabat yang lain, atau maksudnya mereka adalah tabi'in, yaitu tasyahud di dalam salat dengan membaca assalamu ala nabi tanpa alaika. Ya, intinya pembahasan ini adalah masalah khilaf. Ya, masalah khilaf. Sebagian tetap dengan redaksi dari Nabi SAW, assalamu alaika ayuhan nabi. Tapi yang rajih insyaallah berdasarkan riwayat langsung dari banyak sahabat, di antara Ibnu Mas'ud yang pernyataannya mewakili sahabat yang lain, kemudian dikuatkan oleh Aisyah, di mana Aisyah dijelaskan di sini selalu mengajarkan, berarti bukan sekali dua kali, selalu mengajarkan. Dan Aisyah orang yang paling dekat kepada Nabi SAW. Nah, di mana beliau mengajarkan assalamu alan nabiyyi tanpa alaika. Baik. Jadi ini faedah dari hadis ini. Ada tambahan bagi yang baru ini, bagi yang belum tahu. Jadi at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Tapi yang di sini kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini boleh. Nanti yang tadi yang disebut ada riwayat yang lain kan. Insyaallah. Baik. Ini sahabat riwayat yang pertama disebut dengan tasyahud siapa tadi? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Berikutnya yang kedua, tasyahud Ibnu Abbas. Karena diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajari kami itu sahabat, bacaan tasyahud. Berarti bacaan tasyahud ini diulang-ulang diajarkan, bukan cuma sekali. Kama yu'allimuna, sebagaimana beliau mengajari kami Al-Qur'an, jadi ulang-ulang, itu maksudnya. Fakana yaqul, beliau di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini yang dihafal Bang Zen. Ini namanya tasyahud siapa? Ibnu Abbas. Sahih. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka, boleh juga salamun alayka, boleh assalamu dengan as gitu kan, boleh tanpa al tapi salamun bilang gitu, boleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina, boleh juga salamun alaina. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi riwayatin ditambah, dalam riwayat yang lain ada tambahan abduhu wa rasuluh di sini. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ada tambahan. Ini riwayat Ibnu Abbas. Sudah cocok nggak nih punya kita ini? Yang mana Bang? Yang pertama, yang kedua? Dua-duanya boleh, bagus. Yang bagus itu kita hafal semuanya. Sekali yang pertama, kesempatan lain yang kedua, gitu ya, karena semuanya pernah dilakukan oleh Rasul dan dan juga diajarkan kepada para sahabat. Maksud saya kalau tidak bisa menghafal semua, paling tidak satu yang kita baca itu sesuai, cocok dengan salah satu dari redaksi yang kita baca nanti. Nah, kalau enggak dicocokkan. Nah, baik, berikutnya yang ketiga, tasyahhudu Ibnu Umar. Tasyahud Ibnu Umar namanya karena diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fit tasyahudi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda dan membaca tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini ada alaika ya, ada alaika tadi karena Ibnu Umar menukil apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah sudah wafat, seperti kata Ibnu Mas'ud, para sahabat membuang alaika dan membaca langsung assalamu alan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wa barakatuh. Kata Ibnu Umar, aku tambahkan wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar wa zidtu fiha wahdahu la syarikalah. Dan aku tambahkan di situ wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada tambahan di sini. Ini mirip dengan punya Ibnu Mas'ud. Dengan riwayat Ibnu Mas'ud. Cuma di Ibnu Umar pada asyhadu alla, pada syahadat itu ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Ibnu Mas'ud kan enggak ada itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang Ibnu Mas'ud. Mirip dengan yang beliau Ibnu Mas'ud. Yang keempat, tasyahud Abi Musa al-Ash'ari. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wa idza kana 'indal qa'dah, dan apabila dia duduk, ya maksudnya duduk tasyahud, falyakun min awwali qawli ahadikum, maka hendaknya yang pertama dia baca adalah at-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah. Enggak ada wawunya, enggak ada wa. At-tahiyyatut thayyibatus sholawatu lillah, dan lillahnya di belakang. Kalau Ibnu Mas'ud dan tadi Ibnu Umar at-tahiyyatu lillah was sholawatu wat thayyibat. Ini enggak at-tahiyyatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama, belakangnya sama. Sab'u kalimatin hiya hunna tahiyatus shalah. Ini 7 kalimat, semuanya adalah tahiyat salat. Yang kelima, tasyahud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tasyahudnya sahabat khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana radhiyallahu anhu yu'allimun nasa tasyahud wa huwa 'alal mimbar. Di sini khalifah Umar bin Khattab mengajari manusia.
mengajari manusia. Beliau mengajari dan beliau berada di atas mimbar, yaitu qulu, kata sahabat Umar bin Khattab, katakanlah, bacalah, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Ini baru ini, bedanya di sini. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, terus ke belakang sampai akhir sama. Jadi perbedaannya hanya di depan saja. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu, dari kata zakiyah, az-zaki, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Kemudian selebihnya sama ila akhirih. Yang keenam, tasyahhudu Aisyah, tasyahud Aisyah. Qala al-Qasim bin Muhammad, kanat Aisyah tu'allimuna tasyahud, dari Qasim bin Muhammad, bahwa Aisyah selalu mengajarkan kami bacaan tasyahud. Wa tushiru biyadiha, sambil beliau Aisyah berisyarat dengan tangannya. Taqul, beliau membaca at-tahiyyatu, at-tayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillah. 4 ya. At-tahiyyatu, at-tayyibatu, as-salawatu, tambah az-zakiyatu. Yang keempat, az-zakiyatu lillah. Assalamu ala nabiyyi, dan seterusnya. Assalamu ala nabiyyi. Ini punya Aisyah tidak ada alaika, seperti diisyaratkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, bahwasanya disyaratkan oleh Syekh tadi, bahwasanya Aisyah ketika mengajarkan tahiyat itu langsung assalamu ala nabi, karena ketika itu Aisyah mengajarkan dan Rasulullah sudah wafat. Ini Qasim, ini bukan sahabat, dia adalah tabi'in, muridnya. Dia adalah muridnya. Makanya dia bilang assalamu ala nabiyyi, karena Rasulullah sudah wafat ketika itu. Baik, ini 6 redaksi yang bersumber dari penukilan riwayat yang sahihah dari Rasulullah SAW. Seperti saya bilang di awal, kalau kita mampu, kita hafal sebanyak-banyaknya, kemudian kita amalkan dalam satu kesempatan, yang pertama, kesempatan yang lain, yang kedua, dan seterusnya. Kita bisa hafal, dihafal. Kalau tidak, paling tidak kita yang kita baca itu biasanya untuk sholat itu sudah sesuai dengan salah satu dari 6 redaksi tadi, sehingga kita yakin mantap bahwasanya yang kita baca itu sudah ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan berikutnya, setelah membaca tasahud itu baca apa? Sholawat. Nah, baca sholawat. Makanya beliau katakan di sini, as-salatu ala nabi wa maudi'uha wa siyaguha. Pembahasan berikutnya tentang sholawat kepada Nabi SAW dan tempatnya, kapan membaca sholawat, wa siyagiha, dan redaksi-redaksi sholawat berdasarkan riwayat sahihah dari Nabi SAW. Beliau katakan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi tasyahhudil awwali wa ghairihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersolawat kepada dirinya sendiri. Baik pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Cuman para ulama membedakan, sholawat pada tasyahud akhir itu rukun. Ya, itu rukun, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca sholawat pada tasyahud akhir. Tapi tasyahud pada sholawat pada tasyahud awal itu sunnah. Artinya mengerjakannya afdal, membacanya berpahala, meninggalkannya tidak merusak sholat, meskipun dengan sengaja. Wasanna dzalika li ummatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat dalam tasyahud untuk dirinya sendiri, baik tasyahud awal dan akhir. Dan beliau juga
mensunnahkan itu, yaitu mensyariatkan itu untuk umatnya. Haitsu amarahum bisalah alaihi ba'da salam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membaca sholawat kepada beliau setelah menyelesaikan salam kepada beliau. Yaitu salam maksudnya tadi dibahas. Maksudnya adalah sebagaimana dalam hadis. Terdapat dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, qad 'allamana kaifa nusallim 'alaik." Wahai Rasulullah, Anda telah mengajari kami bagaimana membaca salam kepada Anda dalam tasyahud. Fa kaifa nusalli 'alaik? Bagaimana kami bersalawat kepada Anda? Qala, maka beliau menjawab, "Qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad," dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat sholawat setelah salam, membaca sholawat setelah salam, dan ini lafaznya umum, mencakup tasawuf awal juga tasawuf akhir, tidak ada penghususan. Wa 'allamahum anwa'an min siyaqi shalah alaihi as-shalawat wasallam. Setelah kita tahu dari hadis tadi dan penjelasan Syekh bahwasanya sholawat itu disyariatkan bukan hanya di tasyahud akhir tapi juga di tasyahud awal. Hanya saja di tasyahud awal sunnah. Sedangkan di tasyahud akhir apa tadi? Rukun. Beliau di sini akan menjelaskan tentang beberapa redaksi atau bacaan sholawat berdasarkan riwayat yang sahihah. Kata beliau, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa jenis dari redaksi sholawat kepada Nabi SAW di dalam tasyahud. Yang pertama, ini redaksi yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Seperti ini Bang Jen? Wah, seperti ini punya antum? Bukan ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ana juga enggak seperti ini. Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa hadza kana yad'u bihi huwa nafsuhu. Dan ini beliau biasanya berdoa sendiri, ya, berdoa sendiri. Ini beliau lakukan sendiri. Baik, enggak cocok, enggak punya kita enggak cocok dengan ini, enggak sesuai ini. Bukan yang seperti ini. Berharap ada yang sama di sini. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh juga kita mencukupkan kama shallaita ala ali Ibrahim tanpa ala Ibrahim, tapi langsung kama shallaita ala ali Ibrahim langsung. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang seperti ini ya. Saya ulangi, redaksi ini di Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari redaksi ini boleh juga lebih ringkas, ya, tanpa ala Ibrahim, tapi langsung ala ali Ibrahim. Jadinya begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim langsung. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi
redaksi ini mengandung dua redaksi sekaligus. Sudah seperti ini insya Allah. Kalau mirip ya agak beda dikit disamakan ya, diikuti nanti. Diingat-ingat bedanya mana, kemudian ikuti yang ini karena ini berdasarkan riwayat yang sahihah. Adapun kita mungkin sebelumnya cuma dengar katanya, cuma ikut-ikutan aja. Ini yang kedua, yang ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bedanya di mana? Sama lah ya. Bedanya di ini, tidak mengulangi Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad. Kalau yang tadi Allahumma barik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya adalah ketika dikurangi. Kalau tadi ketika dikurangi kan sama, dikuranginya cuma ala Ibrahim. Di sini yang dikuranginya itu dibalik, seperti ini jadinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Cukup sampai di sini. Innaka Hamidum Majid. Pada shallaita itu ala Ibrahim, kemudian innaka Hamidum Majid. Enggak pakai itu. Kalau mau pakai yang redaksi yang kedua, ya, versi yang keduanya. Sampai ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ketika barokah pakai ali Ibrahim yang dipakai. Innaka Hamidum Majid. Nah, kayaknya enggak seperti punya kita ya. Enggak seperti yang biasa kita baca. Alas. Kalau memang enggak mau hafal enggak apa-apa. Kalau mau lebih afdal kita hafal. Enggak apa-apa. Kemudian yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fil alamina ini pada yang ada tambahannya an-nabiyil ummiyyi. Saya ulangi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ini yang keempat. Yang kelima. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Enggak ada innaka Hamidum Majid di sini. Jarang, ana juga jarang yang ini. Bukan jarang, enggak pernah kayaknya. Kayak baru dengar. Kayak baru dengar pas baca kemarin. Tapi habis ini insya Allah ya dipelajari teman-teman. Sudah ada terjemahannya, bukan promosi, memang seperti ini terjemahannya. Sudah banyak terjemahannya di toko-toko di terjemahan. Silahkan, ya. Afdal, Sudah ini terjemahannya ini terjemahannya. Ini terjemahnya ya, terjemahannya ini. Ada 3 versi memang. Ada Al-Asl cuma 3 jilid. Itu asal awalnya itu memang di situ disebutkan sama itu untuk pelajar, untuk tulabul ilm, karena memang di situ disebutkan secara rinci perbedaan para ulama, ya kan, saling sanggah, saling ini, perbedaan ilmiah. Kalau di sini ini jadinya. Ada lagi buku saku yang lebih ringkas lagi. Jadi ada 3 versi memang. Nah, dan ini yang apa namanya sedang. Baik, yang keenam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lewat aja. 7. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyaallah, ini mudah juga menghafalnya sebenarnya. Cuman karena baru tahu kayaknya ini. Saya ulangi. Saya baca ulangi ini yang ke-7. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, semuanya salawat dan barokah itu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Makanya dipunya ya kitab ini wajib. Ya, wajib. Jangan hanya itu saja. Ini kan kaitan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari yang paling baik, yang paling afdal, yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini bacaan atau redaksi sholawat dalam tasahud yang beliau nukil berdasarkan riwayat yang sahih itu ada 7 tadi. Ya, minimal ya kalau mampu kita hafal semua untuk kita praktekkan, tapi minimal 1 yang kita biasanya pakai untuk sholat itu sudah cocok dengan salah satu yang ada di sini. Makanya hendaknya kita punya kitabnya, bukunya ini punya untuk kita cocokkan yang biasa kita baca. Cocoknya mana? Kalau belum cocok kok ada perbedaan sedikit diluruskan ya, untuk agar kita ibadah itu mantap, kita itu yakin inilah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sering kita ulang di sini hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Thayyib, sudah azan kayaknya. Kita cukupkan, mungkin ada tanya. Satu saja. Enggak, masalah selawat ini kan ada yang depannya ini biasanya kan Sayyidina Muhammad. Di dalam sholat boleh nggak saya menyebut? Baik. Sebenarnya pembahasan ada di berikutnya ini dan sini. Ya, dan pendapat nggak apa-apa ya, tapi di sini disebutkan berdasarkan riwayat yang banyak tadi. Ya. Sampai ada 7 riwayat, tidak satu pun menyebutkan Sayyidina. Bukan Sayyidina. Seandainya tambahan Sayyidina itu baik, ya pasti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada yang bilang itu ketawaduan Rasulullah SAW sehingga tidak menyebutkan Sayyidina, kalau begitu setelah Rasulullah wafat, bukankah sahabat hidup? Dan tidak ada satupun dari sahabat menambahkan Sayyidina. Apakah kita sudah yakin bahwasanya cinta kita kepada Nabi melebihi cintanya sahabat kepada Nabi? Kalau Nabi yang paling cinta kalau sahabat-sahabat itu yang paling cinta kepada Nabi SAW tidak menambahkan lafaz Sayyidina, maka kita juga lebih berhak untuk tidak menambahkannya. Itu maksudnya. Allah Ta'ala bisa. Gak usah ditambahi, itu lebih afdal, insyaallah. Allah Ta'ala bisa. Redaksi sholawat tadi Ustaz, yang kedua sama ketiga itu kan berakhir dengan innaka Hamidum Majid. Ketika redaksi yang kedua dan ketiga tadi, tapi penutupnya itu pakai yang keempat Ustaz, fil alamina innaka Hamidum Majid. Apa boleh? Begini, sebenarnya tadi seperti ikuti saran saya saja ya. Yang ada di sini ambil salah satu saja. Makanya kalau bilang boleh sama nggak boleh, saya tidak bisa mengatakan. Bisa aja ada riwayat yang lain. Karena di sini hanya menyebutkan riwayat yang sahih. Yang sahih yang diketahui oleh Syekh. Bisa aja ada riwayat yang lain yang sahih yang tidak disebutkan di sini. Makanya saya mengajak kita semua di sini untuk menyesuaikan yang kita punya dengan salah satu yang ada di sini. Dah, insya Allah selamat, gitu kan? Itu insya Allah selamat. Kita ambil jalan selamat tanpa menyalahkan yang ini karena ilmu kita terbatas. Bisa jadi yang seperti itu ada riwayat yang lain yang sahih, wallahu ta'ala alam. Jadi yang
sikap yang pas, yang benar, yang sama itu kita ambil salah satu dari 6 atau 7 redaksi tadi, kemudian kita pakai di dalam salat kita. Itu minimal. Kalau bisa lebih dari itu bagus, itu lebih afdol biidznillah ta'ala. Nah, sikap saja sudah. Aman, selamat. Allah a'lam bishawab, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.